Terima kasih masih jadi penonton setia channel Psikologi Pria. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga tahun ini wanita impian lo bisa segera lo dapetin. Hal-hal ini mungkin tidak lo sadari, tetapi mempengaruhi secara signifikan kehidupan asmara lo. Ada kebiasaan tertentu yang seringkali lo abaikan, namun justru berperan besar dalam membentuk dinamika hubungan asmara. Oke, langsung aja kita jelajahi lebih dalam mengenai kebiasaan-kebiasaan ini, agar lo bisa menjadi lebih baik dalam menjalin hubungan asmara. Yang pertama adalah terlalu memilih. Ketika lo sedang mencari pasangan hidup, wajar jika lo memiliki standar atau preferensi tertentu. Ini bisa berupa harapan tentang bagaimana pasangan ideal menurut lo seharusnya, baik dari segi penampilan fisik, kepribadian, atau latar belakang sosial. Namun, terlalu kaku dalam menetapkan kriteria bisa menjadi kendala besar. Ketika lo terlalu memilih, lo mungkin cenderung menutup diri dari orang-orang yang sebenarnya bisa cocok dengan lo. Lo bisa melewatkan kesempatan untuk mengenal orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan lo, meskipun mereka tidak sepenuhnya memenuhi semua kriteria yang lo tetapkan. Kriteria yang terlalu kaku juga bisa membuat lo terjebak dalam mencari pasangan sempurna yang mungkin tidak pernah ada. Misal, lo berharap dapat pasangan yang karakter keibuan, cantik, seksi, karirnya cemerlang, selalu nurut sama lo. Mungkin, ya mungkin aja. Tetapi berapa persen kemungkinannya lo dapat pasangan sempurna versi ideal lo? Harus fleksibel bro. Penting untuk lebih realistis dan membuka diri dalam mencari pasangan. Lo perlu memahami bahwa kecocokan dalam sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh penampilan atau status sosial. Ada hal-hal yang lebih penting, seperti prinsip dan nilai-nilai, cara pandang terhadap hidup, yang sebenarnya lebih penting dalam jangka panjang, terus kenyamanan ketika berkomunikasi dengannya, yang akan memudahkan lo bekerja sama dengannya. Ingat bro, lo berpasangan itu untuk jangka panjang yang akan menemani lo sampai akhir hayat. Ketika lo sakit, pasangan lo yang akan merawat lo. Dia juga yang akan mendidik dan merawat anak-anak lo. Jadi, standar ideal bukan hanya masalah fisik yang cantik atau seksi doang, atau status sosial dia anak orang kaya atau karir dia yang bagus. Lebih terbuka, fleksibel dan realistis terhadap segala kemungkinannya bro. Yang kedua adalah terlalu bergantung pada orang lain. Seringkali, lo cenderung mengandalkan pasangan untuk segalanya, mulai dari dukungan emosional hingga pengambilan keputusan sehari-hari. Ketergantungan yang berlebihan ini bisa mengaburkan batasan antara diri lo dan pasangan, sehingga mengurangi rasa mandiri dan harga diri lo. Ketika lo terlalu bergantung pada pasangan, lo mungkin kehilangan kemampuan untuk mengatasi masalah sendiri, bahkan untuk membuat keputusan kecil sehari-hari. Contoh kecil, masalah makan. Lo males makan kalau nggak pasangan lo yang nyiapin atau orderin makanan buat lo. Hal ini bisa menyebabkan diri lo kehilangan rasa kontrol atas hidup lo sendiri. Ketika pasangan lo sakit atau ninggalin lo jadi males makan atau makan makanan sembarangan seadanya. Padahal harusnya lo bisa dan mampu cari makan sendiri yang enak dan sehat. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan juga bisa menempatkan tekanan berlebihan pada pasangan lo, yang mungkin dia tidak mampu, lelah atau tidak nyaman untuk memenuhi semua harapan dan kebutuhan lo. Oleh karena itu, penting untuk belajar menjadi individu yang mandiri, meskipun lo berada dalam hubungan yang stabil dan bahagia. Lo perlu tetap memiliki kehidupan yang berdiri sendiri, dengan hobi dan minat lo, teman-teman lo, dan kegiatan yang tidak bergantung pada pasangan. Dengan cara ini, lo bisa menjaga keseimbangan yang sehat antara memiliki hubungan yang mendukung dan tetap mempertahankan identitas dan kebebasan individu pribadi lo. Yang ketiga adalah terlalu sibuk dengan diri sendiri. Kehidupan modern seringkali memaksa lo untuk sibuk dengan berbagai aktivitas, mulai dari tuntutan pekerjaan, hobi yang ingin dikejar, hingga kegiatan sosial yang ingin diikuti. Lo udah kerja ikut orang, gaji juga udah lebih dari cukup, karena pengaruh sosmed dan ajakan teman-teman lo juga ikutan buka bisnis. Belum lagi aktivitas lo dengan komunitas yang lo ikutin tiap weekend. Semua itu baik buat masa depan lo. Namun, terlalu fokus pada diri sendiri dapat membuat lo lupa untuk berbagi waktu dan perhatian dengan pasangan dan keluarga lo. Dalam sebuah hubungan yang sehat,
Penting bagi diri lo untuk saling support, berbagi pengalaman dan rutin berkomunikasi dengan pasangan. Pasangan lo adalah orang yang harus mendapatkan bagian dari perhatian dan waktu lo. Terlalu asyik dengan kegiatan sendiri bisa membuat pasangan lo merasa diabaikan atau tidak dihargai. Lo perlu belajar menemukan keseimbangan antara mengembangkan diri sendiri dan mendukung pertumbuhan pasangan. Ini bukanlah tentang mengorbankan kepentingan pribadi, tetapi tentang menjaga hubungan lo tetap seimbang dan memprioritaskan kualitas waktu yang lo habiskan bersama pasangan. Dengan menyadari kesibukan lo sendiri, lo dapat mencari solusi untuk memperkuat fondasi hubungan lo dengan pasangan. Terus belajar dan berkembang bersama, sehingga semua dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam menjalin hubungan. Komunikasi yang baik dan komitmen untuk saling mendukung akan membantu lo mengatasi tantangan ini dan mencapai kedekatan yang lebih intim dengan cewek lo. Lain halnya kalau lo memutuskan untuk hidup sendiri dan gak ingin menikah. Keempat, terlalu takut untuk mencoba. Terkadang lo merasa kurang percaya diri, cemas, atau malu untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang lo suka atau bahkan mengajaknya berkencan. Ketakutan akan penolakan, kekecewaan, atau bahkan pengkhianatan bisa membuat lo terjebak dalam zona nyaman dan enggan untuk membuka diri dalam hubungan. Namun, penting untuk diingat bahwa cinta memang memerlukan keberanian untuk mengambil risiko. Tidak ada yang bisa diprediksi dalam dunia asmara, namun dengan mengatasi ketakutan dan keraguan lo bisa memberanikan diri untuk mengambil langkah pertama menuju hubungan yang lebih serius. Kalau lo udah merasa dekat dengannya, yakin dan siap, percayalah pada diri sendiri bro. Jangan biarkan pikiran negatif menghalangi langkah positif lo dalam mencari pasangan atau mempertahankan hubungan ke arah yang jauh lebih baik. Kelima, terlalu sering membandingkan. Mungkin lo sering membandingkan diri lo sendiri, pasangan, atau bahkan hubungan asmara lo dengan orang lain. Perasaan tidak puas, iri, atau cemas sering muncul karena lo selalu membandingkan apa yang lo miliki dengan orang lain. Semisal, pasangan lo nggak terlalu cantik, lo sering dikatain di tongkrongan, atau dibandingkan dengan pasangan teman di tongkrongan lo. Yaitu berarti tongkrongan lo yang nggak sehat bro, nggak support diri lo. Lebih baik cari tongkrongan yang berkualitas, yang lebih support buat masa depan lo. Penting untuk diingat bahwa diri lo, cewek lo, dan hubungan asmara lo memiliki keunikan dan keistimewaannya sendiri. Tidak ada dua hubungan yang sama persis, dan setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Jadi, daripada fokus pada kehidupan orang lain dan dengerin omongan temen lo, lebih baik lo belajar untuk menghargai apa yang sudah lo miliki saat ini dan bersyukur atasnya. Dengan menghargai apa yang lo miliki, lo bisa membangun hubungan yang lebih kuat dan bahagia, tanpa terlalu terpengaruh atau terobsesi dengan kehidupan orang lain. Ini akan membantu lo untuk lebih fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaan dalam menjalin hubungan asmara lo sendiri, daripada membanding-bandingkan dengan orang lain yang mungkin memiliki situasi dan keadaan yang berbeda. 6. Terlalu banyak drama. Lo terlalu sering menciptakan masalah, bertengkar, atau bahkan berbohong kepada pasangan tanpa alasan yang jelas. Perilaku ini hanya akan menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam hubungan asmara lo. Penting untuk diingat bahwa hubungan yang sehat memerlukan kedamaian, kejujuran, dan kesetiaan. Menghindari konflik yang tidak perlu, menyelesaikan masalah dengan sikap dewasa, dan bersikap setia serta jujur kepada pasangan adalah kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka, menghormati perasaan satu sama lain, dan menangani konflik dengan bijaksana, lo dapat menciptakan hubungan asmara yang mendukung bagi kedua belah pihak. Ini memungkinkan lo untuk tumbuh bersama sebagai pasangan dan menghadapi tantangan dengan lebih kokoh. Biasakan untuk mengkomunikasikan segala hal ke pasangan lo, termasuk hal kecil menurut lo tetapi menurut cewek lo itu hal yang penting. Ketujuh, terlalu idealis. Seringkali lo memiliki harapan atau impian yang sangat tinggi sama pasangan atau hubungan asmara lo. Ketika pasangan lo tidak memenuhi ekspektasi, lo cenderung merasa kecewa dan bahkan mengkritik pasangan lo. Lo lupa bahwa menjalin hubungan itu menyesuaikan keadaan yang realistis sesuai kenyataan kondisi saat ini. Lo menuntut perubahan pada dirinya,
padahal itu butuh proses yang memerlukan waktu lama. Keterbukaan, kemampuan untuk menerima dan beradaptasi dengan kondisi pasangan sangatlah penting. Setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tidak ada hubungan yang sempurna. Lo harus belajar untuk tidak terlalu bergantung pada harapan yang terlalu tinggi dan mudah merasa kecewa ketika pasangan tidak memenuhi ekspektasi lo. Misal, pasangan lo pelupa, dia sering lupa naruh barangnya sendiri, dan lo nggak suka dengan sifatnya itu. Pilihan lo adalah membantunya bertahap untuk merubah kebiasaan itu atau menuntut ego lo hingga sering bertengkar karena sikap pelupanya itu. Lo harus tetap realistis dengan kondisi pasangan dan hubungan lo, agar bisa mengurangi tekanan yang tidak perlu, dan lebih menghargai kekurangan dan kontribusi kelebihan dia di hidup lo. Ini bisa membantu lo untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan, karena lo lebih mampu menghadapi tantangan dan menikmati momen-momen indah bersama pasangan lo. Yang kedelapan, terlalu pasif. Terkadang lo kurang memiliki inisiatif, motivasi, atau usaha untuk menjaga atau bahkan memperbaiki hubungan asmara lo. Atau lo merasa terlalu nyaman di zona yang sekarang, terlalu enggan untuk keluar dari kebiasaan yang sudah ada. Kurangnya kepedulian, kepekaan, bahkan kekurangan dalam menunjukkan romantisme kepada pasangan juga bisa menjadi masalah bro. Menjalin hubungan asmara itu membutuhkan aksi nyata, perhatian, dan kasih sayang yang terus-menerus. Lo perlu berusaha untuk terus mengembangkan hubungan, berinisiatif dalam menciptakan momen-momen istimewa, dan berkreasi dalam menjaga api cinta tetap menyala. Janganlah lupa bahwa kepedulian, kepekaan, dan romantisme adalah inti dari hubungan yang sehat. Kalau lo ingin bertahan dengan pasangan lo sampai maut memisahkan, konsekuensinya yaitu lo harus menunjukkan ketiga hal tersebut kepada pasangan. Karena hal itu yang akan membantu hubungan lo untuk terus berkembang dan bertahan dari waktu ke waktu. Yang kesembilan adalah terlalu terbuka. Mungkin karakter lo terlalu mudah percaya, menceritakan, atau berbagi segala hal dengan orang lain, termasuk pasangan lo sendiri. Keterbukaan adalah hal yang baik dalam hubungan, tetapi terlalu banyak terbuka menceritakan segalanya, bisa menjadi masalah. Nggak mungkin lo menceritakan semua obrolan lo sama tongkrongan lo ke pasangan lo. Yang ada malah lo nggak akan boleh nongkrong dan berteman dengan teman-teman lo lagi. Akan terjadi perdebatan dan konflik lagi dengan pasangan lo di sini. Lo mungkin juga cenderung terlalu mudah terpengaruh atau menuruti keinginan orang lain, termasuk pasangan lo. Jangan lupa bahwa hubungan memerlukan privasi, batasan, dan kemandirian. Lo perlu menjaga rahasia, privasi, dan kebebasan lo sendiri, serta tidak terlalu banyak berbagi informasi dengan orang lain, terutama jika itu melibatkan masalah pribadi atau konflik dengan pasangan lo. Lo itu cowok, lo harus mampu berpikir, bertindak dan membuat keputusan sendiri tanpa terlalu dipengaruhi oleh orang lain, termasuk pasangan lo. Meskipun hubungan memerlukan kerjasama dan kompromi, lo juga harus tetap menjaga kemandirian dan integritas pribadi lo sendiri. Lo harus menemukan keseimbangan antara keterbukaan dan privasi, serta antara kerjasama dan kemandirian. Gue tahu setiap orang pasti butuh waktu untuk menyendiri, entah untuk melakukan hobinya dan menenangkan pikirannya. Komunikasikan hal ini sama pasangan lo dan jelaskan alasannya. Pastikan dia menyetujuinya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kesepuluh, terlalu tertutup. Lo punya sikap yang sulit untuk percaya atau membuka diri sama orang lain, termasuk pasangan lo. Mungkin ada ketakutan atau keraguan yang membuat lo enggan untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman sama pasangan lo. Selain itu, karakter lo juga cenderung keras kepala, menolak, atau bahkan melawan apa yang dikatakan oleh orang lain, termasuk pasangan lo. Keterbukaan dan kerjasama adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Lo perlu belajar untuk mempercayai, berbicara terbuka, dan berbagi suka duka dengan pasangan lo, serta tidak menyembunyikan atau menutup diri terlalu rapat. Dalam sebuah hubungan yang baik, penting untuk saling mendengarkan, menghormati, dan bekerja sama dengan pasangan. Lo harus lebih terbuka terhadap pendapat dan perasaan pasangan. Jangan keras kepala dalam menolak atau mengabaikan apa yang dia sampaikan.
Lo pasti bisa menemukan keseimbangan antara keterbukaan dan kepercayaan serta antara mendengarkan dan berbicara. Jangan terlalu idealis sama ide dan pendapat lo, bisa jadi masukan orang lain dan pasangan lo jauh lebih baik untuk dilakukan. Ke-11, terlalu berpikiran negatif. Lo cenderung melihat segala sesuatu dari sisi buruknya, termasuk pasangan atau hubungan asmara lo. Lo selalu merasa tidak puas, iri, atau cemas dengan apa yang terjadi dalam hubungan lo, sehingga sering mengeluh, marah, bahkan merasa sedih. Namun, dalam menjalin hubungan, optimisme, kesabaran, dan kebahagiaan sangatlah penting. Lo perlu belajar untuk melihat sisi baik dari segala hal, termasuk kondisi pasangan dan hubungan lo dengannya. Jangan terlalu pesimis atau kritis. Tidak semuanya harus didebat dan dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang cewek itu nggak butuh penjelasan. Mereka hanya butuh lo lebih perhatian dan peduli. Atau saat lo lagi marah sama dia, pelukan dan ucapan sayang dari lo bisa membuatnya luluh. Meskipun tidak selalu mudah, mencoba untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang lebih positif dapat membantu lo untuk lebih menghargai pasangan dan memperkuat ikatan emosional lagi dengannya. Lo juga harus lebih sabar, tenang, dan mencari kebahagiaan dalam setiap situasi. Daripada terjebak dalam siklus negatif dengan mengeluh, marah, atau sedih, lo bisa mencoba untuk mencari solusi dengan menenangkan diri dahulu, baru kemudian fokus pada mencari solusi terbaik. Dengan demikian, lo dapat membangun hubungan yang lebih positif, penuh harapan, dan lebih bahagia bersama pasangan lo. Ke-12, terlalu berpikiran positif. Lo cenderung melihat segala sesuatu dari sisi baiknya, tanpa memperhatikan sisi buruknya, termasuk pasangan atau hubungan asmara lo. Mungkin lo selalu merasa puas, senang, atau bahagia dengan apa yang lo miliki selama ini. Namun, dalam sebuah hubungan, lo harus mampu untuk melakukan perbaikan, dan punya kesiapan untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, lo perlu belajar untuk melihat sisi buruk dari segala hal, termasuk kondisi pasangan lo atau hubungan asmara lo dengannya. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu merasa puas, senang, atau bahagia dengan kondisi yang ada. Lo harus siap untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul dalam hubungan lo saat ini. Lo mungkin biasa aja melihat cewek lo berteman dan dekat dengan beberapa cowok, tetapi persiapkan diri lo kalau sewaktu-waktu dia selingkuh. Hal ini akan membantu lo untuk tetap waspada, realistis dan berani mengambil sikap terhadap keadaan sebenarnya. Jadi, itulah 12 kebiasaan yang bisa membuat seseorang jomblo seumur hidup atau selalu gagal dalam menjalani hubungan asmara. Jika lo mengenali adanya beberapa kebiasaan ini dalam dirimu, jangan khawatir, lo bisa mulai mengubahnya untuk meraih hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Yang penting adalah kesadaran dan kemauan untuk melakukan perubahan yang positif, serta komitmen untuk terus belajar dan bertumbuh.